Didampingi tim dan kuasa hukumnya, dengan mata berkaca-kaca dan air mata yang menetes di sela penjelasannya saat jumpa pers kemarin, YouTuber Pratiwi Novianti lagi-lagi menegaskan niat baiknya menggalang donasi untuk korban penyiraman air keras Agus Salim. Dengan dalih untuk menjaga kepercayaan para donatur, Novi mengaku akhirnya berinisiatif memindahkan uang donasi ke rekening yayasan miliknya sesuai kesepakatan dengan keluarga Agus. Yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Kalian jangan tertipu dengan mulut manis maupun rayuan manis, wanita manis yang ada bicara sedikit menangis, yang mengatakan bahwa dia mengurus Agus, tidak diurus Agusnya. Ya, ini lomba-lomba dapat-dapatan donasi atau apa? Donasi ini kan atas nama, diberi nama rekening yayasan dan rekening pribadi. Kemungkinan masyarakat lebih senang menyumbang langsung, dan ada saran himbauan untuk ikhlas-ikhlasnya, tidak banyak, tapi yang dari sedikit menjadi bukit, ya akhirnya ada yang baper, cemburu, mencari kesalahan daripada istrinya yang katanya lupa ucapan terima kasih. Dihajarlah dengan cara mengatakan uang banyak tapi ke BPJS, marah kan orang. Kemudian uang banyak dibagi-bagi seperti warisan, orang kan marah. Kemudian banyak buat belanja, orang marah. Padahal uang 1,3 miliar sudah ada rekening Novi melalui rekening yayasan, ya atas nama yayasan. Kemudian ini yang 1 miliar, ini yang 300. Jadi kalian kalau ribut dengan saya, kalau uang masih di kita boleh. Ini uang udah di lo gitu, lo jengkel. Dalam skema operasional itu kan ada dua ya Pak. Ada bersumber dari pemilik yayasan, yaitu Tenovi. Nah, ada yang case by case, yaitu kayak misalkan Mas Agus. Jadi yang case by case ini selalu kalau di yayasan Tenovi itu 100% memang untuk kebutuhannya sampai selesai. Gitu. Jadi dalam pengumpulan donasi yang selama ini dijalankan, kalau kebutuhan pengobatannya katakanlah 100 juta, itu kan Tenovi nggak bisa pastikan buka donasi akan kekumpul 100 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang, resiko Tenovi nombok. Kalau lebih, berarti kelebihannya dialihkan ke penerima manfaat yang lain gitu. Meski kesepakatan sudah dilalui dan uang donasi sudah terparkir di rekening yayasan, tapi pihak keluarga Agus Salim tampaknya tak terima dengan pemberitaan miring ihwal dirinya yang dituding sudah menggunakan sebagian uang donasi untuk kebutuhan membayar hutang yang ditaksir mencapai 95,8 juta rupiah. Akibat cerita Novi itulah Agus dan keluarga mengalami hujatan yang deras dari warganet. Hingga akhirnya Agus melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kenapa keluarga marah? Semua postingan negatif yang akibat ulahnya dia diposting di akun IG-nya dia. Kemudian dengan polosnya itu kan postingannya orang gitu. Lu yang posting lu sebarin. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan lu terhadap orang ini? Ini orang-orang papah, orang yang tidak melihat lagi yang harus dipapah jalannya gitu. Jangan jahat begitulah, no. Lu tuh harusnya lebih dewasa melihat ketidaksempurnaan orang buta dengan cara yang sempurna. Bukan lu hajar. Kita yang menyebutkan matanya kita baik. Ngapain gitu kan? Kayak main-main ngomongnya. Saya sebenarnya nggak masalah. Uang itu buat dia yang penting habis. Tapi ini pertanggungjawaban. Orang nggak akan nyari lu. Orang nggak akan nipu, yang berdosa Agus, yang bohong. Sekarang ya menurut gue yang berdosa lu, yang jahat lu. Kenapa uang orang ambil? Kecewa ya pastinya ya. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya. Yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Tenovi dilaporin. Ya. Dia yang memprovokasi. Uangnya ada. Emang operasi sekarang, operasi kan ada waktu. Butuh waktu.
Emang dia membimbing? Emang dia mengawasi? Emang dia mengarahkan? Tidak ada kan? Justru dia jebakan Batman. Selesai, uangnya ada kok. Kenapa ribut? Oh, dia, Bang. Bukan dia. Kalau aku tidak punya kemampuan mencari media sosial, tapi yang menghina mengejek. Kalau ternyata uang Novi bukan uangnya Agus, apa yang terjadi? Fitnah kan? Pasal berapa? Undang-Undang ITE. Ancaman 4 tahun. Novi sendiri pada sesi jumpa juru warta kemarin kembali menyayangkan pihak keluarga Agus yang dinilai tak transparan saat menggunakan uang hasil donasi, apalagi hingga berujung laporan polisi terhadap dirinya. Bahkan kemarin jika yayasan yang didirikannya dicurigai tidak transparan, ia siap diaudit agar publik tidak curiga pada yayasan miliknya. Lantas bagaimana tanggapan kubu Novi saat merespon tudingan jika yayasan yang didirikannya disinyalir sebagai yayasan bodong alias ilegal? Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya penantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut. Itu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Kalau ilegal mungkin enggak ya Mas ya. Cuman boleh kita kasih lihat ini aja deh, SP2 liftnya ya. Oh nanti aja. Ya, Yayasan yang tidak menjelaskan legalitas izin dan segalanya, legitimasi yayasan tidak ada. Niat baiknya cuma di mulut doang. Ngomong aja baik-baik, nggak baik. Dia nggak ngurus, yang ngurus gue yang untuk rumah sakit. BPJS, uang semua di Novi. Uang di Novi, uangnya aku semua di Novi. Kemudian yayasan ini apa kapasitas dan legalitasnya bisa mengambil uangnya si Agus? Klarifikasi Novi di depan juru warta seolah membuat silang sengketa uang donasi ini terus berkepanjangan. Jalan mediasi yang sejatinya ditempuh antara keduanya sulit terjadi, apalagi satu sama lain sudah mendapuk juru bela. Lantas benarkah setelah Agus melaporkannya ke polisi, Novi juga akan melaporkan Agus Salim? Dengan tuduhan apa Novi akan melaporkan Agus? Lantas benarkah pihak pengacara Agus juga masih punya rahasia yang masih disimpan untuk menjerat Novi ke meja hijau? Benarkah mantan pramugari yang bermetamorfosa sebagai YouTuber ini punya masa lalu yang buruk? Coba kalian lihat itu, di mana alamatnya yayasannya? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Itu yang Novi lakukan, dia nggak mau membantah. Buktikan saja kalau pecahan narkoba, saya kelihatan ini medeknya. Dan Novi saat ini hanya fokus kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial. Jadi janganlah menggunakan cara-cara mengeles-ngeles, sudah nggak zamannya lagi lah. Yang lu sampaikan juga cuma cara ini cuma diserahkan. Balikin aja uangnya orang yang membutuhkan. Kalau cuma biaya cuma 100 juta selesai, ya sisanya dia gunakanlah buat kepentingan dia, namanya juga sumbangan. Tidak ada batasan, tidak ada perjanjian antara mereka. Dan saya yakin lo udah mulai takut kok. Tampil bak raja dari negeri 1001 malam, pebasket Sabda Ahesa akhirnya resmi menikahi gadis keturunan Yordania yang namanya masih dirahasiakan. Kabar itu mencuat setelah ibundanya Shanti Widianti membocorkan foto pernikahan putranya melalui akun Instagram miliknya pada Minggu 27 Oktober lalu. Pada postingannya, istri dari mendiang sis NS ini menulis, "Alhamdulillah Allah mempertemukan Sabda dengan jodohnya di Yordania. Insya Allah semoga Samawa dan Bunda selalu mendoakan yang terbaik. Love you." Tulis Santi penuh rasa syukur. Tapi saya doakan yang terbaik. Soalnya sekarang udah 28 umurnya. Saatnya kan. Sebelum kabar pernikahan mantan kekasih Wulan Guritno ini mencuat, teka-teki jika Sabda mulai tampil lebih religius dan kerap menggunakan gamis ala Timur Tengah ini sempat diutarakan ibundanya Santi. Kabarnya sejak berseteru dengan mantan kekasihnya Wulan Guritno hingga digugat Februari 2024 lalu secara perdata oleh Wulan Guritno terkait dana talangan sebesar Rp396.150.000 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perbuatan melawan hukum. Sabda seolah mengalami lompatan spiritual. Setelah mengenal agama lebih dalam, setelah membuka Al-Quran, jadi dia juga ke teman-temannya gitu, read Quran,
read Quran gitu, selalu bilang gitu. Jadi itu petunjuk kita. Udah itu aja, kamu baca artinya. Dia bilang gitu. Gugatan mantan kekasih yang dipacarinya sejak tahun 2020 itu seolah menjadi titik balik kehidupan Sabda. Apalagi ia tak menyangka jika wanita yang terpaut usia lebih tua 15 tahun darinya tiba-tiba melaporkan dirinya atas dana talangan renovasi rumah yang sedianya akan menjadi rumah masa depan mereka. Tapi takdir berkata lain. Wulan dan Sabda harus kandas hubungannya hingga akhirnya apa yang pernah dirancang dan direncanakan sejoli ini pun buyar. Ya, kalau saya harapannya itu yang terbaik buat Sabda. Pokoknya dia sebetulnya harapannya sih mendapatkan jodoh yang terbaik. Sejak peristiwa itu, Sabda sendiri mengaku mulai berusaha meninggalkan dunia gemerlap kehidupan selebriti. Ia memutuskan untuk hijrah dan tak lagi ngoyo mengejar hal-hal yang berbau duniawi. Pengakuan itu diutarakan pria yang kini berusia 28 tahun saat sesi podcast dengan Angelina Sondakh. Most of my choices in my young life itu benar-benar hanya untuk memuaskan, kalau dalam istilah Islam, the lower nafs. Itu hanya untuk just based on pure desires, untuk menyenangin diri. Saat Sabda Ahesa sudah resmi mempersunting gadis asal Jordania di Bandung, Jawa Barat, binar bahagia juga tampak dari raut wajah pasangan komedian Wildan Delta alias Kiwil dan istrinya Fenty Vigianti. Pasalnya, Minggu 27 Oktober 2024 lalu, Kiwil dan Fenty baru saja menggelar resepsi pernikahan anaknya Ringgi Regilda dengan Faisal Eka Nugraha. Lantas seperti apa suasana pernikahan anak sambung Kiwil? Hari ini mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu bersabar karena hari ini Kiwil kawin lagi. Hari ini aku kawin lagi. Saya terima nikah dan kawinnya Ringgi Regilda binti Abdul Syawmate wal Yakub dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah ya, yang pertama alhamdulillah udah sah, udah menjadi suami istri. Terus untuk tadi yang ijab kabul sedikit tegang, cuman ya ditenang-tenangin aja. Makin deket ya sama anak-anak, makin erat di kayak silaturahminya, kayak bikin acara pernikahannya si kakak ya, kita makin dekat aja sama anak-anak. Pada acara pernikahan anak sambung Kiwil itu dengan adat Sunda itu, tak banyak sejawat selebriti Kiwil yang hadir, apalagi kedua mantan istri Kiwil tak tampak hadir, baik Rohimah maupun Meggy Wulandari. Lantas benarkah hubungan Meggy, Rohimah, dan Fenty hingga kini belum jua akur? Semua anak-anak saya sama karakter kayak bapaknya. Jadi humble gitu dan nggak pernah punya masalah gitu loh. Karena pada dasarnya saya tekankan kepada anak saya semuanya lah, ya jadilah anak yang baik.